Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Al-Khamisi dengan NIM 2019-240070. Nama saya Muhammad Reza Dermawan dengan NIM 2019-240071. Nama saya Nugra Rizky Riansyah dengan NIM 2019-2492. Nama saya Rehan Andilan dengan NIM 2019-240053. Nama saya Muhammad Rafli Dafasya Ridwan dengan NIM 2019-240081. Pada kesempatan hari ini, di sini kami ingin mempresentasikan materi distro Linux. Langsung saja kita mulai. Distro Linux, ini anggota kelompoknya yang tadi. Ada pengenalan Linux. Kata Linux untuk saat ini sudah tidak asing lagi bagi para pengguna internet dan komunitas. Mahasiswa yang memiliki hobi untuk mencoba software baru. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, yaitu Linus Torvalds, yang sebetulnya mengacu pada suatu kumpulan software lengkap yang bersama-sama dengan kernel menyusun suatu sistem operasi yang lengkap. Lingkungan sistem operasi ini mencakup ratusan program termasuk compiler, interpreter, editor, dan utilitas perangkat bantu yang mendukung konektivitas, Ethernet, SLIP, dan PPP, dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang handal atau reliable termasuk versi pengembangan terakhir. Lalu ada perbedaan mendasar Linux. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang. Source kode Linux tersedia bagi semua orang sehingga setiap orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Kebebasan inilah memungkinkan para vendor perangkat keras membuat driver untuk device tertentu tanpa harus mendapatkan lisensi source code yang mahal atau menandatangani non-disclosure agreement atau NDA. Karena Linux itu tersedia secara bebas di internet, berbagai vendor telah membuat suatu paket distribusi yang dapat dianggap sebagai versi keemasan Linux. Selanjutnya ada sejarah Linux yang akan dibacakan oleh saudara Reza. Kami persilakan. Sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02, yang hanya dapat menjalankan shell bash atau GNU Bourne Against Shell dan GCC GNU C Compiler. Linux versi pertama dirilis pada tanggal 14 Maret 1994 setelah 3 tahun mengalami masa pengembangan yang dilakukan oleh banyak programmer dari seluruh dunia. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi atau yang sering disebut distro. Di sini ada Red Hat, distribusi yang paling populer, minimal di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya mudah. Lalu ada Debian, distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan. Meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemuktahiran program, Debian menggunakan deb dalam paket instalasi programnya. Adapun SUSE, distribusi yang sangat terkenal dengan Yet Another Setup Tools. Untuk mengkonfigurasi sistem, SUSE merupakan distribusi pertama di mana instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Dan terakhir ada Mandrake, merupakan varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Pentium. Kalau komputer kita menggunakan Pentium ke atas, umumnya Linux bisa jalan lebih cepat dengan Mandrake. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Anugrah. Kelebihan dan kelemahan Linux. Kelebihan Linux adalah Linux merupakan sistem operasi yang bebas dan terbuka, kemudian menghemat biaya pengeluaran lisensi,
Linux mudah digunakan dan hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows juga telah terdapat alternatifnya pada Linux. Dan yang terakhir, keamanan yang lebih unggul dibandingkan sistem operasi Windows. Kemudian kekurangan sistem operasi Linux yaitu banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux, kemudian dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik kepada Linux, ketergantungan paket aplikasi yang harus diunduh secara manual, deteksi perangkat keras yang kurang mendukung, dan proses instalasi software aplikasi yang tidak semudah Windows. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita, Rehan Andi. Ya, perbandingan distro pada Linux di Indonesia. IGOS Nusantara, disingkat IGN, adalah sistem operasi open source yang dikembangkan dari Fedora. IGN mulai dikembangkan pada tahun 2006, ditandai dengan peluncuran IGN 2006 dan terus dikembangkan sampai IGN 7 versi terbaru yang dirilis pada 30 November 2011. IGN Nusantara tersedia dalam beberapa jenis media, yaitu 1. IGN DVD Installer, 2. IGN Live CD Genome, 3. IGN Live CD LXDE, 4. IGN konsol atau terminal. Garuda OS. Garuda OS adalah operating system baru buatan lokal yang baru launching tahun 2011. OS yang mengusung tema lokal, lengkap, modern, simple, mudah, aman, dibuat dengan tujuan untuk menekan penggunaan software bajakan di dalam negeri. Jika dibandingkan dengan Microsoft Windows atau Mac OS, sistem operasi Garuda memang belum apa-apanya. Namun setidaknya Garuda OS ini dapat berfungsi baik dan tidak terlalu buruk tampilan serta fitur-fiturnya. Sistem operasi Garuda merupakan distro Linux yang berbasis PC Linux OS Full Monty Edition. Seperti yang telah dijelaskan, OS ini adalah buatan dari pengembang Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Ya, selanjutnya ada Blank on Linux. Pertama kali dikembangkan oleh YPLI pada tahun 2004 dengan nama kode Biang Lala. Pada saat itu, Blank on merupakan turunan dari distro Fedora Core 3. Namun, rilis Blank on pada saat itu berakhir sampai versi 1.1 dan akhirnya mati suri. Pada tahun 2007, pengembangan Blank on Linux mulai dibangkitkan kembali oleh YPLI. Blank on Linux yang sebelumnya diturunkan dari Fedora Core kini digantikan menjadi Ubuntu. Blank on Linux direncanakan akan dirilis sesuai dengan siklus rilis Ubuntu, yaitu setiap 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali. Setiap rilis Blank on Linux akan diberi tema dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengambil dari kesimpulan presentasi malam ini, yaitu IGOS Nusantara mungkin dapat dikatakan sebagai distro lokal yang siap diluncurkan untuk negara yang akan menambah benefit terhadap negara dari berbagai sektor. Sedangkan Blank on dapat dikenali sebagai hasil turunan dari sistem operasi Linux Ubuntu dan Garuda OS, merupakan hasil turunan dari PC Linux OS. Jadi Garuda OS lebih tepat untuk dipilih dari ketersediaan satu paket utuh aplikasi. Dari segi perintah dasar sistem operasi yang tersedia pada kedua sistem operasi tersebut, dapat dipastikan 90% mempunyai kesamaan. Dari segi perkembangan ke depan, dari kedua sistem operasi tersebut adalah Garuda OS akan lebih dikembangkan dibanding dengan Blank on. Dari kesemua hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Garuda OS lebih tepat dijadikan sebagai komputer desktop atau workstation. Sekian kami ucapkan terima kasih.
Wes. Woi, balik. Lu nge-freeze.